ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur beserta yang mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali limpahkan kepada kita nikmatnya. Kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara yang perlu sekali untuk menjadi perhatian kita adalah senantiasa mengelola kata ucapan yang tepat kepada orang yang kita ajak untuk berbicara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita arahan-arahan, ada perintah, ada larangan, supaya yang terucap dari kita itu tidak mengandung dosa, bahkan akibat yang fatal buat kehidupan kita. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita berucap dengan orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu wahai Muhammad telah memerintahkan, Tuhanmu telah mewajibkan, Tuhanmu telah mewasiatkan. Itulah kira-kira tafsir para ulama tentang qadha. Ada yang mengatakan amara, ada yang mengatakan aujaba, ada yang mengatakan wassa. Tuhanmu telah memerintahkan, Tuhanmu telah berwasiat, Tuhanmu telah mewajibkan kepada engkau dan kepada kaum muslimin umat secara keseluruhan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah dan tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan, Allah wasiatkan, Allah wajibkan untuk ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila jika di antara satu atau keduanya sampai kepada usia yang sudah tua, dari orang tua kita mencapai usia yang sudah tua, salah satu atau kedua-duanya, dan dia ada bersama kamu, fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-kali kamu ucapkan kalimat uff. Jangan sekali-kali kalian ucapkan kalimat uff, kata uff. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita panduan. Kalau ada di antara kita, bersama kita ada orang tua kita masih hidup,
dan dia sudah tua. Lalu muncul perkataan dari orang tua kita merintahkan kita tentang sesuatu atau memberikan kepada kita saran dan sebagainya. Jangan keluar kata-kata kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya, Wa qul lahuma qaulan karima, tapi ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini melarang kita untuk menggunakan kata-kata tertentu, melakukan sikap dan perbuatan tertentu, dan Allah juga mengarahkan kita untuk mengatakan hal-hal yang baik-baik. Nah, ini hadirin rahimakumullah, kita diarahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menata kata, memilih kata-kata yang seharusnya dan mana yang tidak boleh untuk kita ucapkan. Hari ini kita belajar tentang kata yang dibolehkan dan kata yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ucapkan kepada kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, perkataan kata-kata ini dalam bahasa Arab artinya adalah kalimah karahiyah. Kata-kata yang mengandung ketidaksenangan dari kita merespon kata-kata orang tua, ucapan orang tua. Jadi orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu atau mengajak kita untuk melakukan sesuatu atau melarang kita untuk melakukan sesuatu. Lalu muncul kata dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata sering diterjemahkan dengan kata Nah, itu adalah ungkapan kalimah karohiyah, ungkapan yang orang tidak suka. Ketika mendapatkan sesuatu, dia meresponnya dengan suasana hati yang tidak nyaman, kemudian muncul kata yang tidak baik, itu namanya secara bahasa berasal dari, ada yang mengatakan, kotoran yang menempel di ujung-ujung jari kita, jadi ujung kuku yang kadang-kadang ada nempel kotoran-kotoran di ujung kuku kita. Ada juga yang mengatakan bahwa itu artinya kotoran yang mungkin keluar dari telinga kita. Apa maksudnya? Ibnu Katsir meringkas sebuah kalimat yang untuk berusaha untuk menggambarkan kata itu secara paling ringkas untuk menjelaskan apa sebenarnya makna daripada itu. Beliau mengatakan adna maratibi al-qaulis sayyi, martabat perkataan tidak baik yang paling rendah. Jadi kalau ada derajat perkataan, ungkapan ketidaksukaan kita terhadap orang yang memerintahkan kita, apalagi orang tua, itu punya tingkatan. Nah, tingkatan paling kecil, paling rendah, ungkapan paling rendah yang bernilai tidak baik itu disebut dengan Tapi meskipun kata itu sendiri makanya disebut dengan kayak kotoran di ujung jari yang kayak nggak dianggap ada kotoran, mungkin juga keluar sedikit dari telinga yang kadang-kadang bukan dianggap kotoran oleh orang, itu mungkin sebagian orang mengatakan itu bukan dianggap sesuatu, mengungkapkan itu nggak dianggap hal yang melanggar aturan syariat. Lalu muncul di mulut kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengungkapkan sekecil apapun perkataan
yang apabila keluar orang tua kita nanti tidak suka, bahkan apalagi sampai menangis, ya, jangankan menangis, dia menjadi benci dengan perkataan itu, dia terganggu dengan kata-kata itu, maka sudah masuk kategori ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti masuk ke dalam kategori melakukan uququl walidain atau kedurhakaan terhadap orang tua. Hadirin hadirahmakumullah. Oleh sebab itulah ada yang bertanya kepada salah seorang ulama. Saya pernah, umur saya 12 tahun katanya, lalu pernah ibu merintahkan saya untuk melakukan sesuatu, lalu dia gak suka dengan perintah dari ibunya itu. Lalu dibilang, kenapa sih kok saya terus? Cobalah kis kakak tuh, gitu. Kenapa sih kok saya terus yang disuruh? Cobalah si kakak tuh yang disuruh juga. Nah, ketika bertanya tentang masalah itu, Syekh ini menjawab, kalau andaikan orang tua tidak suka dengan kata-kata itu, ya, apalagi dengan nada yang tinggi, lalu muncul ketidaksenangan dari orang tua, maka itu termasuk, kata beliau, akhawatu at-ta'affuf, ya, saudara-saudaranya larangan yang bernama Jadi tidak harus kata-katanya bukan begitu, ya, atau tidak harus begitu. Tetapi ungkapan apapun yang bersifat umum, yang kata-kata itu bisa membuat, ya, kita kayaknya nggak merasa itu sesuatu yang menganggap, ya, sesuatu yang dianggap dilarang oleh syariat, kita menganggapnya sepele begitu. Padahal ternyata orang tua tersinggung dengan kata-kata itu pun dilarang. Dan kalau tingkatnya adalah yang paling rendah, itulah yang disebut dengan al-uf, ya, kata-kata al-uf. Hadirin hadirahmakumullah, pada hari-hari ini kita sangat perlu untuk menyampaikan hal-hal ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada kita mungkin orang yang masih punya orang tua, apalagi sangat mungkin. Nah, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, ketika orang tua sudah, ya, mencapai usia tertentu yang dia sudah tua, apalagi sampai ke tingkat dia nggak mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, ini kadang-kadang kata-kata yang tidak nyaman bisa keluar dari anak yang mengurusnya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi orang tua seperti itu jangan keluar kata-kata sekecil apapun yang membuat orang tua tersinggung. Fala taqul lahum itu muncul, ya, pada saat ketika salah seorang atau keduanya telah mencapai usia tertentu, lalu dia mengatakan sesuatu, lalu muncullah perkataan kamu yang akan menyinggung perasaan dari orang tua. Nah, ini hal seperti ini perlu untuk kita selalu sampaikan. Beradab dengan orang tua ini adalah derajat kedua setelah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat setelah Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan diantaranya yang disebutkan di sini, sampai sekecil apapun yang membuat orang tua tersinggung, jangan lakukan, karena itu adalah lawan daripada berbuat baik. Itu adalah lawan daripada berbuat baik. Nah, hari-hari ini beberapa hadis, diantaranya hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, diantara tanda akhir zaman menurut Rasulullah adalah antalidal amatu rabbataha, budak perempuan akan melahirkan tuannya. Budak perempuan akan melahirkan tuannya. Di antara syarah para ulama tentang hadis ini adalah yang pertama, nanti di akhir zaman akan muncul
perbudakan kembali. Kenapa? Banyak peperangan di akhir zaman, lalu akhirnya muncul kembali perbudakan. Nah, ketika perbudakan terjadi, nanti akan ada perempuan-perempuan budak ini melahirkan anak dari orang-orang yang menang perang, dari laki-laki yang menang perang. Lalu si anak itu statusnya adalah merdeka, si ibu tetap dalam keadaan budak. Maka itu disebut dengan budak perempuan melahirkan tuannya. Ada juga yang mensyarah makna hadis itu adalah di akhir zaman akan banyak anak-anak yang durhaka dengan orang tua, seolah-olah orang tua itu diperlakukan seperti budak dia, seperti budak dia, seperti pembantu dia, berkata kasar dengan orang tua. Nah, itu salah satu di antara makna antalidal amatu rabbataha, budak perempuan akan melahirkan tuannya. Nah, mudah-mudahan dengan kita selalu membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah seperti ini, kita berusaha untuk memilih kata-kata mana yang boleh, mana yang harus kita hindarkan saat bertemu dengan berbagai macam kalangan, dan diantaranya adalah saat kita berbicara dengan orang tua kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu belajar bagaimana mengungkapkan kata, mengungkapkan bahasa yang santun, yang baik, dan di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahum qawlan karima. Hendaklah ucapkan kepada keduanya perkataan yang karim, perkataan yang mulia, perkataan yang indah, perkataan yang membuat dia, orang tua kita, merasa dimuliakan. Nah, itu merasa dihargai. Itulah yang harus kita lakukan. Sampai para ulama kita mengatakan, jangan panggil mereka dengan namanya, jangan panggil mereka dengan nama-nama panggilan tertentu, tapi panggillah dengan panggilan kesayangan mereka, yang mereka senang kita memanggilnya. Nah, inilah beberapa ajaran Islam yang sangat indah untuk kita berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Mari kita ingatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi muda, atau kita-kita yang masih memiliki orang tua. Mari kita memilih kata-kata terbaik buat mereka untuk menyenangkan hidup mereka. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.